Perjalanan kami dimulai dari Kamis 22 Agustus 2024 yang bertujuan melakukan pendidikan lanjut gunung hutan di daerah Megamendung, Paseban. Plottingan jalur yang sudah kami buat rencananya seperti ini. Mulai dari TA, titik awal, titik bivak 1, 2, dan juga TK, titik akhir. Kami didampingi oleh pembimbing, yaitu Mpo Ogen, Pomarus, dan Bang Jangkar. Kami juga memiliki struktur kepanitiaan untuk pendidikan ini, seperti Ale sebagai ketua pelaksana, Kumil sebagai sekretaris dan divisi akomodasi, Aru sebagai bendahara dan korlap, Paten sebagai divisi acara dan divisi logistik, Cekun sebagai divisi kesehatan dan konsumsi, Jempol sebagai divisi HPD. Kita mulai dengan apel keberangkatan, pemanasan, cek kesehatan, briefing, berdoa, dan meminta restu kepada kedua orang tua. Jam 10.15, dari Polimedia kita berangkat menuju ke stasiun Pancasila dengan berjalan sampai di jam 10.45. Selanjutnya, kita dari stasiun Pancasila menuju ke stasiun Bogor sampai di jam 11.34. Kita keluar dan mencari transportasi umum, yaitu angkot. Kita naik angkot 02 menuju ke Sukasari. Lagi di mana, Bang? Lagi di angkot. Bener kan? Menuju Sukasari. Lagi di angkot menuju ke Sukasari. Perjalanan kita. Gimana? Panas banget nih. Mau ke Sukasari. Bakal melakukan pendidikan lanjut dan gunung hutan supaya kita jadi anggota penuh. Namanya siapa? Semoga berjalan cerah. Nama aku Cek. Kakak namanya siapa? Cewek itu. Ini before nih, dia before. Ten, gimana Ten? Nanti kita bikin before after. Mantap. Baluk mana? Terima lah. Nul, cepet Nul, senyum. Adis, masuk Adis. Kita lagi jalan ke Sukasari buat pendidikan lanjut, guys. Di Megamendung, Bogor. Adis. Adis takut. Semoga uangnya cukup. Apa Adis? Apa? Semoga uangnya cukup. Terus habis ini kita sholat. Bendahara gitu ya. Bang, masuk kamera dulu Bang. Disuruh masuk kamera. Asik. Abang kita. Emang bapak-bapak baca kayak gini dia. Kita di mana? Kita lagi di daerah stasiun Bogor, mau ke apa namanya? Mau ke Sukasari. Asik. Sampai kita di Sukasari, jam sudah menunjukkan pukul 12.05. Kebetulan tempat kita turun dekat dengan masjid. Masjid Nurul Ma'ani namanya. Kita istirahat, sholat, dan makan. Sampai di jam 13.05. Tidak terasa air yang kita bawa sedikit berkurang. Beruntungnya di masjid ini tersedia air gratis langsung minum. Wah, bahagia sekali kami. Seorang bapak baik hati memberitahukan kepada kami. Terima kasih, Pak. Pak, makasih, Pak. Lanjut perjalanan dari Masjid Ma'ani ke Cimory Riverside. Sampai di jam 13.40. Kami sampai dan long march pun dimulai. Selama perjalanan, kita mengharapkan Beman tentunya. Tapi kenyataan berbalik lebih awal. Tidak ada satupun angkutan yang bisa membawa kami ke atas. Sepertinya sudah terlalu siang. Tentu saja berkali-kali istirahat tak bisa dihindari. Dada mulai terasa sesak. Sepatu boot yang berat ini sudah terasa panas di telapak kaki. Dan ya benar saja,
Hampir semua dari kami mengalami luka di telapak kaki, tapi Tabah sampai akhir menjadi kata terakhir bagi kami. Sekarang kita di mana Don? Ketinggian berapa ini? Ketinggian 1000. Benar ada nih kayaknya. 1103 mdpl. Nice. Betul. Langsung kita sekarang menuju ke rumah Umi dan Abah. Let's go. Sinarin dong. Sih, capek. Sinarin. Nah, Afternya. Belum after. Belum after. Tapi kasih itu. Middle is. Wait. Mana kayak gini bikin sepertinya tidak usah lama-lama digambarkan. Intinya kita berhasil sampai di rumah Umi dan Abah yang merupakan salah satu warga di desa Paseban. Kami sampai di jam 18:45. Rasa bahagia terasa, tapi berapa jam yang kita sudah habiskan? Kita lanjut dengan Isoma. Evaluasi dan briefing kita jalani untuk perjalanan esok yang sebenarnya dari tujuan. Istirahat pun kita lakukan. Pagi tiba, hari kedua pun tiba, tanggal 23 Agustus 2024. Kami melakukan prepare, Isoma, Sopan pertama untuk kalian. X ini dong kayak mana? ayo enak ya? Wah, Gimana? apa? Ini apa? masak. Tadi taruh masak mana sih? Gimana lo rasanya? Karena itu. Enak. Satu nih. Enak banget. Satu lagi sih. Packing, pemanasan, dan cek kesehatan. Baru mulai, kami sudah disajikan dengan pangan alam, biasa disebut sebagai arbei gunung atau hutan, mempunyai rasa dominan asam dan sedikit rasa manis. Halo guys, jadi kita menemukan survival nabati, yaitu namanya ini arbei gunung. Atau dengan nama Latin Rubus ilesibrosus. Tumbuhan ini biasanya paling sering ditemukan tuh di daerah Bogor ya guys. Biasanya juga banyak yang jual bentuknya ini sama seperti strawberry, sama sekali, cuma bentuknya aja nih. Kalau untuk rasanya dia asem seger ya, hampir sama kayak strawberry, cuma dalamnya itu dia rada kopong. Nih, untuk dalamnya seperti ini, dia kopong, hanya ada serabut-serabut putihnya. Nih, awalnya tumbuhan ini adanya dari Jepang, berasal dari Jepang, cuma tumbuh di beberapa negara Eropa juga. Resection orpet dan ormet pun dilakukan. Titik ketinggian. Yang pertama itu ada 2 saung untuk istirahat. Terus terus selanjutnya itu ada 1 shelter yang belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada banyak pepohonan pisang, tapi bukan perkebunan, cuma tumbuhan pisang. Terus juga dia nggak ada buahnya ya, nggak ada jantung pisangnya pun nggak ada. Sekarang Barat ada ketemu apa aja tadi? Untuk Barat sendiri, kita berdua telah menemukan ada aluran air arus kecil, lalu penampungan air yang cukup besar, dan juga ada pertanian yang luas, yang besar juga. Dan Timur? perkebunan. Untuk timur saya menemukan jalan setapak. Selanjutnya ada sungai, sama di samping jalan setapak tadi itu ada kayak selokan kecil gitu. Terus ada pemukiman warga, hutan pinus sama tambak. Setelah dari perhitungan yang kita dapat, kemungkinan posisi kita ada di sini. Balugoda!
Lanjut menuju perjalanan ke titik awal. Dan untuk setiap 50 meternya kita gunain simpul hidup ya. Ini kita mau belok ke kiri ya. Kami sampai di TA di jam 11:05. Kita di situ menemukan buah parijoto yang pastinya para pendaki tidak asing lagi. Halo guys, jadi ketemu lagi sama Cekun. Jadi Cekun menemukan tumbuhan parijoto ya? Betul. Parijo apa parijoto? Parijoto. Parijoto. Jadi kita menemukan tumbuhan parijoto. Yang matang tuh yang atas. Yang matang tuh yang atas, Nah, yang warnanya bentar. udah rada keunguan gitu. Kalau ini masih kayak agak sedikit pink gitu. Warnanya hampir sama kayak buah naga. Rada sedikit asem ya, asem banget mungkin ya. Cuman kita akan coba lagi, kita ambil ya. Let's go. Nih, bentuk buahnya kayak gini, kayak apa ya kak? Berry ya? Iya kayak Berry, tapi kayak blueberry tau gak? kayak blueberry. Bentukan kayak blueberry. Coba Kita kasih lihat coba Del. Ini bisa dimakan lihat. ya? Wait, munduran. Nah gitu. Nah ini. Tapi ini kecil banget loh guys. Kita akan cobain rasanya ya. Ini bisa dimakan. Enak. Rasanya tuh kayak delima. Hampir Mirip ya. sama kayak delima. Buahnya tuh terkenal lah gitu, parijoto. Jadi sama untuk warnanya sih mencolok. Tapi karena dari pengetahuan, jadi ini tuh ternyata bisa dikonsumsi. Karena dari rasanya juga nggak pahit juga. Ini benar-benar rasanya kayak delima, sama banget. Nagih banget asamnya. Asam tapi nagih nih asamnya. Seger, jadi bikin mata melek nih. Makanya pendaki-pendaki sering makan mungkin kayak biar bikin semangat, biar nggak ngantuk sih. Nah, ini kita akan ambil satu kayak gini untuk dibagi-bagiin ke teman-teman ya. Ya. Karena teman-teman tadi pada ngeluh ngantuk, jadi kita akan kasih ini. Kita stay and plan serta isoma sampai di jam 12:43 dan tag video sebentar untuk pembuatan api. Konsumsi kita di siang hari ini adalah hari kedua kita di perjalanan. Kita lagi ada di TA, yaitu titik awal. Itu untuk simpulnya, ini untuk makanan kita di siang hari. Itu untuk sayurannya kita pakai sayur sop, dilengkapi untuk proteinnya kita pakai telur. Di sini ada tambahan juga telur asin, ada telur puyuh juga. Terus sama inilah biar makannya ada kriuk-kriuk dikitnya, kita tambahin basreng. Satu ini kita makan untuk 3 orang, ini juga untuk 3 orang. Karena kita Siapa ada aja? 4 orang. Itu ada kumil, ales, terus juga ada paten, ada empok jempol, ada arus, sama aku cekun. Dadah. Lanjut menuju ke TB1. Untungnya perjalanan menuju ke TB1 tak ada kendala. Di situ kami menemukan aliran air dan sekalian membuat video identifikasinya. Sama gue Dela dengan nama lapangan Cekun. Jadi kita akan mengidentifikasi air, apakah air itu layak untuk diminum atau tidak. Nah, di bawah itu udah ada aliran air ya. Jadi kita akan coba. Kita harus lihat di sekelilingnya itu ada tumbuhan atau tidak. Biasanya kalau misalnya air yang layak untuk dikonsumsi itu biasanya di sekitarnya itu ada tumbuhan, terus juga hewan juga pasti minum di aliran air ini. Kemudian setelah itu kita lihat airnya keruh atau tidak. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan untuk airnya di sini airnya jernih. Nah, yang kedua kita coba kita ambil. Airnya bersih banget. Nah, kita sembari cium. Kalau dia nggak mengeluarkan bau, itu tandanya air ini
ini layak untuk diminum. Kalau misalnya dia berbau, biasanya itu tidak layak untuk diminum ya guys. Bisa kalian lihat di sini jernih banget airnya. Jadi air yang kayak gini bisa langsung dikonsumsi guys, bisa langsung diminum. Coba dulu ya. Dan rasanya seger banget. Jadi kita coba ambil di gelas ya guys, kita akan minum. Kemudian kita lihat, kalian bisa lihat di sini airnya jernih banget. Dan ini benar-benar layak untuk dikonsumsi ya guys. Bisa langsung diminum. Nah, kita minum ya. Benar-benar seger banget, enak banget. Nah, kita nggak lupa ya guys, kita bawa botol juga. Kalian. Jadi semakin apa ya? Semakin di atas semakin bagus. Lanjut menuju TB2. Masih aman, kami sampai di jam 14:14. Di situ kita juga menemukan pandan hutan atau liar. Gue di sini menemukan tumbuhan. Ini adalah pandan hutan ya. Kecil-kecil gitu ya? Kecil-kecil gitu. Tapi ini beneran pandan ya. Jadi kita coba nih. Kita iniin. Kita bagi dua. Cium. Wanginya bener-bener pandan. Dia bentuknya juga hampir sama kayak pandan, cuma ini bedanya lebih kecil aja ya. Tipis. Lebih tipis juga. Dan di situ juga kita menemukan tumbuhan begonia. Halo guys, jadi kita di sini nemuin tumbuhan begonia ya. Nah, seperti ini nih tumbuhan begonia. Dia ada bulu-bulunya di sekitarnya. Terus dia di sininya tuh pink ya, daunnya tuh ada warna pink di belakangnya. Nah, di sininya juga di batangnya biasa ada warna pink ya. Ini di sini ada nih di bagian sininya. Cuma dia warnanya nggak terlalu pink banget. Nah, sini kita cabut ya. Ini tuh rasanya asem banget. Biasanya pendaki-pendaki suka makanin sembari jalan. Nah, cara makannya dikelopekin dulu nih kulitnya nih, bagian luarnya nih, karena kan berbulu. Kelopekin. Baru batangnya kita makan, kita gigitin. Rasanya asem. Yang ngantuk pasti langsung bangun. Perjalanan menuju ke TB3 dilakukan. Kami sampai di TB3 dan aman di jam 14:55. Perjalanan menuju ke CP1 atau titik bivak 1 tidak terasa. Kami sudah sampai di jam 15:43. Checkpoint 1 atau titik bivak kita. Jadi aku tandain pakai pita. Bivak Halo, dan Bos shelter Ekun. pun kami rangkai. Halo Kak Adis. Nah, Lagi bikin apa Kak? ayo bikin bivak. Sabar. Mana mukanya Kak? Dadah dulu dong. Hari ini, detik ini, jam ini kita sedang Di CP1, membuat poin 1 dan kita langsung shelter di checkpoint 1. Gimana perasaannya setelah berjam-jam? 12 jam ya kita jalan ya? Ya 12 jam. Ya capek. Udah. Di tas di Bagian atasnya udah aman. Gue tahu. Gue mau cuma memperapi aja. Ini mau bikin apa nih? Kamu mau bikin ngikut pasak. Miring gini ya. Ini kan. Mau mau sini apa mana? tapi ya udah kalau bisa mah. Nah, terus tarik. Pinter nih. Sekarang kita berada di checkpoint 1 di ketinggian sekitar 1399. Saat ini kita lagi buat shelter bersama saudara-saudari yang lainnya.
Habis itu kita bikin api unggun buat penghangatan ketika kita tidur. Api mulai kami nyalakan, hawa dingin pun mulai terasa. Persiapan isoma kita lakukan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jam 19.30 pun telah tiba. Allahu Akbar. Seperti biasa, evaluasi dan briefing dilakukan. Banyak sekali eval yang perlu diulas mulai dari struktur dan job desk navigasi darat, serta briefing untuk gambaran kegiatan esok. Sekarang sekitar jam 3.45. Bentar lagi kita mau ada prepare ya? Iya. Mau prepare, terus abis itu isoma, terus packing. Api tak henti-henti padam untuk kebutuhan badan. Berdoa dan perjalanan menuju ke TB4 dilakukan. Baru kota! Lapangan paten. Jalurnya treknya itu bukan jalur tapi apa jurang.